Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lungit Wicaksono, MPD selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR selaku pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Herman Tarigan, MPD selaku pembahas. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Latihan Kundril Terhadap Kecepatan Tendangan Sabit, Kegiatan Ekstrakurikuler Pencaksilat, Siswa Putra, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda. Perkenalkan, nama saya M. Akil Rozan, NPM 2113051069, Program Studi Pendidikan Jasmani. Daftar isi yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian. Pendahuluan. Latar belakang. Pencaksilat didefinisikan sebagai kinerja keterampilan pertahanan diri yang memperkerjakan kemampuan untuk membela diri, menangkis serangan, dan akhirnya menyerang musuh dengan atau tanpa senjata. Salah satu teknik penting dalam pencaksilat adalah tendangan sabit, namun meskipun tendangan sabit memiliki peran penting dalam pencaksilat, tidak sedikit atlet yang masih menghadapi kesulitan dalam mengembangkan kecepatan tendangan tersebut. Identifikasi masalah. 1. Belum adanya metode latihan yang efektif dalam meningkatkan kecepatan tendangan sabit dalam pencaksilat pada kegiatan ekstrakurikuler siswa putra di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda. Masih adanya beberapa siswa di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah yang kesulitan untuk meningkatkan kecepatan tendangan sabit mereka. Yang ketiga, apakah latihan kundril dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kecepatan tendangan sabit siswa putra di kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda? Batasan masalah. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada hubungan latihan kundril terhadap kecepatan tendangan sabit kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat siswa putra Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda. Rumusan masalah, apakah latihan kundril dapat meningkatkan kecepatan tendangan sabit kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat siswa putra Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda? Tinjauan pustaka. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah latihan kundril dapat meningkatkan kecepatan tendangan sabit kegiatan ekstrakurikuler pencaksilat siswa putra Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Babul Hikmah Kalianda. Manfaat penelitian secara teoritis. Manfaat 1. Dengan membaca penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang kecepatan tendangan sabit pada pencaksilat. Manfaat 2. Dengan membaca penelitian ini diharapkan lebih mengerti apa itu tendangan sabit pada pencaksilat. Manfaat penelitian secara praktis. Manfaat 1. Guru sebagai pendidik dapat meningkatkan pengetahuan tentang latihan untuk meningkatkan kecepatan tendangan sabit dalam pencaksilat pada siswa yang tingkat kecepatan tendangan sabitnya masih rendah. Manfaat kedua, siswa sebagai subjek penelitian dapat meningkatkan kemampuan tendangan sabit dalam pencaksilat melalui metode latihan di atas. Manfaat ketiga, manfaat bagi sekolah yaitu dapat menyusun program latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kecepatan tendangan sabit dalam pencaksilat. Tinjauan pustaka. Pengertian pencaksilat. Pencaksilat berasal dari dua kata yaitu pencak dan silat. Pencak berarti gerak dasar bela diri yang terikat pada peraturan. Silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber pada kerohanian. Pencaksilat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dalam kurung kemandiriannya dan integritasnya dalam kurung manunggal
terhadap lingkungan hidup atau alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, IPSI 1975. Aspek pencaksilat. Aspek pencaksilat memiliki 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek rohani, dalam kurung mental spiritual. Yang kedua aspek seni budaya, ketiga aspek bela diri, dan yang keempat aspek olahraga. Tendangan sabit. Tendangan sabit merupakan serangan tendangan dengan arah lintasannya setengah lingkaran ke arah dalam, dengan kenaan punggung, telapak kaki atau jari-jari telapak kaki, dan sasarannya adalah seluruh bagian tubuh. Juli Chandra 2021-41. Sedangkan menurut Haryadi 2003-75, gerakan dimulai dari sikap pasang angkat lutut setinggi sasaran, putar pinggang mengikuti arah lintasan tendangan, dan serentak diikuti oleh lecutan tungkai bawah berpusat pada lutut. Latihan kundril. Menurut Diputra 2015 halaman 45, kundril adalah suatu bentuk latihan yang menjadikan kerucut atau kun sebagai batas dan rintangan pada saat melakukan gerakan dengan tujuan untuk meningkatkan kelincahan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Kecepatan meningkatkan kemampuan untuk bergerak cepat, baik dalam berlari lurus maupun saat mengubah arah. Kelincahan melatih kemampuan tubuh untuk cepat beradaptasi dan bergerak dengan gesit ke arah yang berbeda. Keseimbangan dan koordinasi membantu atlet dalam mengontrol gerakan tubuh agar tetap seimbang dan terkoordinasi saat berlari dan mengubah arah secara cepat. Penelitian relevan. 1. M-Movit M-Ail F. Diana 2020. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh latihan kundril terhadap kecepatan tendangan belakang pada siswa PSHT Rayon Bukit Bungkul. MK Kahfi F. Wijaya 2020. Dari analisis pada penelitian ini, latihan kundril tidak memiliki pengaruhan signifikan. Tidak ada peningkatan kecepatan dari latihan kundril dan hasil dari kecepatan sebelum dan sesudah treatment. Adiraga 2021. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa ada pengaruh latihan e-movement terhadap keterampilan tendangan sabit atlet putra pencak silat di SMA N1 Sikur. 4. Geye Noviantiko Mintarto Wiryawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan pada tes kelincahan dan kecepatan terhadap kelas yang diberi program latihan kundril. Hipotesis HO, tidak ada pengaruh signifikan antara latihan kundril terhadap kemampuan tendangan sabit dalam pencaksilat pada ekstrakurikuler pencaksilat SMA IT Babul Hikmah Kalianda. Ada pengaruh signifikan antara latihan kundril terhadap kemampuan tendangan sabit dalam pencaksilat pada siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA IT Babul Hikmah Kalianda. Metodologi penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen komparatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Akan dideskripsikan mengenai besarnya pengaruh variabel bebas X, pengaruh latihan kundril terhadap terikat Y, terhadap kemampuan kontrol kecepatan tendangan sabit pencaksilat. Treatment yang dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Pemberian treatment dalam kurung latihan kundril terhadap kecepatan tendangan sabit pencaksilat dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Jenis penelitian. Untuk jenis penelitian yang akan dijalankan, peneliti menggunakan metode eksperimen pretest dan posttest. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dan menginvestigasikan pengaruh latihan kundril terhadap kecepatan tendangan sabit pencaksilat. Populasi dan sampel. Populasi yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peserta ekstrakurikuler pencaksilat SMA IT Babul Hikmah Kalianda yang berjumlah 30 orang. Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMA IT Babul Hikmah Kalianda. Desain penelitian ini menggunakan desain eksperimen satu kelompok prauji, pretesan, dan posttest.
dengan kelompok kontrol yang digunakan sebagai pembanding. Kemudian dilakukan perankingan dari skor atau poin tes kontrol yang tertinggi hingga ke skor atau poin yang terendah. Selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok menggunakan ordinal wiring. Variabel penelitian. Variabel bebas X dalam penelitian ini adalah latihan kundril. Yang kedua, variabel terikat dalam kurung Y dalam penelitian ini adalah kecepatan tendangan sabit pencak silat. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di lapangan sekolah SMA IT Babul Hikmah. Waktu penelitian dirancanakan lebih kurang 5 minggu dengan frekuensi latihan 3 kali seminggu. Instrumen dan teknik pengumpulan. Instrumen dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes kecepatan tendangan sabit dengan melakukan tendangan sabit sebanyak-banyaknya selama 10 detik eksekusi. Data yang perlu dikumpulkan menggunakan metode survei dengan teknik tes. Pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui metode survei dengan prosedur tes awal, kemudian dilakukan treatment, kemudian tes akhir dalam kurung post test. Teknik analisis data. Data yang dianalisis adalah hasil dari tes awal dalam kurung pretest dan hasil dari tes akhir dalam kurung post-test dengan teknik analisa data uji T. Pengajuan perbedaan rata-rata dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penerapan latihan kundril terhadap kecepatan tendangan sabit pencak silat. Uji prasyarat. 1. Uji normalitas data. Pengujian normalitas dilakukan dengan Microsoft Excel 2019 dan aplikasi SPSS. Uji diukur dengan one sample, lalu Kolmogorov, lalu Smirnov test, lalu jika hasil P 0,05 maka dikatakan signifikan atau data normal. 2. Uji homogenitas data. Penelitian ini menggunakan uji homogenitas melalui uji F, pengujian menggunakan SPSS analysis, lalu compare means, lalu one way ANOVA, atau dengan cara analysis, lalu deskriptif, statistik, lalu explore. Hipotesis. Uji yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah uji T. Yang dipakai dalam penelitian ini adalah paired simple test. Jika nilai sig 0,2 tel pada uji T lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya tidak ada pengaruh efektivitas antara latihan kundril dan pada kecepatan tendangan sabit. Jika nilai sig 2 tail pada uji T kurang dari 0,05 maka HA diterima, artinya ada pengaruh signifikan pada latihan kundril terhadap kecepatan tendangan sabit. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing dan penguji. Jika saya memiliki salah kata, saya memohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.